Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran online kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 2 muatan ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita bahas di tema 2 muatan IPA adalah tentang cara makhluk hidup beradaptasi. Sebenarnya, apakah artinya adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan adaptasi adalah untuk menghindari kepunahan. Nah, kalau fungsi dari adaptasi adalah 1. Untuk memperoleh makanan, yang kedua, bertahan hidup, yang ketiga, untuk menghindari serangan musuh. Nah, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini telah difasilitasi oleh Allah bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Kali ini yang pertama kita akan mempelajari tentang adaptasi beberapa tumbuhan. Nah, tumbuhan juga memiliki ciri-ciri khusus dalam rangka untuk beradaptasi dengan lingkungannya supaya tetap bertahan hidup. Tumbuhan yang pertama adalah kantong semar. Kantong semar memiliki cara tersendiri dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kantong semar merupakan tumbuhan pemakan serangga atau disebut juga insektivora. Kantong semar memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Karena seperti yang kalian ketahui, tumbuhan kantong semar hidup di daerah yang miskin nitrogen. Biasanya mereka hidup di daerah rawa-rawa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nitrogen mereka, maka kantong semar memakan serangga. Ini adalah gambar bagaimana cara kantong semar menangkap serangga untuk diambil zat nitrogennya. Nah, bagian yang berbentuk seperti kantong ini adalah daunnya yang mengandung suatu enzim untuk mencerna serangga. Tumbuhan selanjutnya adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus hampir mirip dengan kantong semar. Tumbuhan Venus juga merupakan tumbuhan insektivora. Daun tumbuhan Venus berbentuk seperti engsel. Nah, dia bisa mengeluarkan bau yang menyengat untuk mengundang serangga datang. Begitu ada serangga yang datang, maka daun dari tumbuhan Venus akan segera menutup dan memangsa serangga yang sudah terperangkap di dalamnya.
Selanjutnya, yang ketiga adalah tumbuhan putri malu. Kalian sudah pernah melihatnya, bukan? Karena tumbuhan putri malu sangat banyak dan sangat mudah kita temui di lingkungan kita. Nah, cara adaptasi tumbuhan putri malu adalah dengan mengatupkan daunnya ketika disentuh. Dan itu hanya bersifat sementara. Tujuannya adalah untuk mengelabui hewan pemangsa tumbuhan. Tumbuhan yang keempat adalah kaktus. Bagaimanakah cara kaktus beradaptasi dengan lingkungannya? Kaktus biasanya hidup di lingkungan yang kering. Oleh karena itu, kaktus memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air. Daun kaktus berbentuk duri untuk melindungi tumbuhan dari hama dan untuk mengurangi penguapan. Akar kaktus itu panjang, gunanya untuk mencari air dan memperluas penyerapan air di dalam tanah. Tumbuhan yang kelima adalah teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis yang berguna untuk mempercepat penguapan dan untuk mengapung di permukaan air. Selain itu, daun teratai diselimuti semacam lapisan lilin, sehingga daun akan tetap kering jika terkena air. Teratai memiliki akar yang berfungsi menjaga supaya tumbuhan tidak mudah terbawa arus air. Teratai memiliki batang yang berongga yang berguna untuk mengapung di atas air dan untuk menyimpan cadangan oksigen. Tumbuhan selanjutnya adalah eceng gondok. Eceng gondok memiliki ciri khusus hampir mirip dengan teratai, yaitu daunnya licin yang berfungsi untuk mempercepat penguapan. Akar eceng gondok adalah serabut. Fungsinya untuk menjaga tanaman atau tumbuhan agar tetap seimbang di permukaan. Batang eceng gondok berbentuk bulat, menggembung, penuh rongga udara. Fungsinya untuk mengapung di air. Tumbuhan yang ketujuh yang kita pelajari kali ini adalah bunga bangkai. Namanya saja bunga bangkai. Jadi, tumbuhan ini memiliki ciri khusus, yaitu mengeluarkan bau busuk yang berguna untuk mengundang serangga agar melakukan penyerbukan.
Masih bersaudara dengan bunga bangkai, ada tumbuhan Rafflesia arnoldi. Ciri khusus yang dimiliki oleh Rafflesia hampir mirip dengan bunga bangkai, namun ada perbedaan juga. Rafflesia merupakan parasit yang tidak berakar dan tidak bertangkai serta tidak berdaun. Jadi, Rafflesia itu tumbuh pada tumbuhan inangnya. Rafflesia juga mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga. Tanaman yang ke-9 adalah pohon jati. Kalian pasti sudah sering melihat pohon jati. Batangnya lurus, daunnya lebar. Biasanya daunnya dipakai untuk bungkus makanan. Nah, untuk bertahan hidup, pohon jati akan selalu menggugurkan daunnya di musim kemarau, dan itu disebut meranggas. Ini adalah gambaran pohon jati di musim kemarau yang mengalami peristiwa meranggas atau menggugurkan daunnya. Kalian tahu tumbuhan apakah ini? Ya, betul. Ini adalah pohon bakau atau mangrove. Pohon bakau hidup di pinggiran pantai. Pohon bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk memperkokoh cengkeraman pohon dan sebagai alat pernafasan. Nah, dari pembahasan ke-10 tanaman yang telah kita bicarakan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan ada 5 macam. Yaitu yang pertama, ada tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Contohnya ada kaktus, pohon kurma, lidah buaya, lidah mertua, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tumbuhan hidrofit. Hidro berarti air. Nah, jadi hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya ada teratai, eceng gondok, bunga lili, tumbuhan bakau, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Contohnya ada tumbuhan paku, lumut, dan lain-lain. Kelompok yang kelima adalah tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Contohnya pohon pisang, pohon pepaya. Dan yang terakhir adalah kelompok tumbuhan halofit, yaitu tumbuhan yang hidup tergenang air laut. Tentu saja contohnya adalah tumbuhan bakau. Nah, itu tadi anak-anak
tentang ciri-ciri khusus tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.